Coba pikirin, kita semua punya perangkat teknologi paling canggih yang pernah ada. Dan letaknya itu persis di antara kedua telinga kita. Yup, bener banget. Kali ini kita akan belajar gimana caranya mengupgrade otak kita sendiri. Tahu kan perasaan kayak gitu? Rasanya tuh kayak ada potensi gede banget di dalam diri kita. Tapi entah kenapa kita nggak bisa akses. Seolah-olah kita ini kejebak di mode otomatis. Ngejalanin program yang itu-itu aja, setiap hari, berulang-ulang. Sekarang gini dah, kita lurusin dulu satu hal penting. Perangkat keras atau hardware yang kita punya, otak kita secara fisik, itu benar-benar luar biasa. Gak ada satupun komputer buatan manusia yang bisa menandingi kekuatan, efisiensi, dan kemampuannya buat beradaptasi. Ini adalah sebuah mahakarya. Nah, disinilah kuncinya. Software yang ngejalanin superkomputer ini adalah kesadaran kita, pikiran kita, fokus kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa hebat sih otak kita, tapi program apa yang lagi kita jalankan di dalamnya. Ini ngebawa kita ke sebuah gagasan besar yang pertama yang bakal ngubah total cara pandang kita soal diri sendiri. Selama ini kan kita mungkin mikir kalau otak kita itu ya udah gitu-gitu aja, berhenti berkembang pas kita dewasa. Ternyata itu salah besar. Keyakinan ini kalau ya beginilah saya dan gak ada yang bisa diubah, adalah salah satu program paling membatasi yang bisa kita pasang di otak. Kita jadi ngerasa takdir kita udah mentok. Padahal sebenarnya kita cuma lagi ngejalanin software yang udah usang. Nah, ini dia momen aha yang pertama. Neuroplastisitas. Ini adalah bukti ilmiah kalau otak kita itu bukan benda mati. Setiap pikiran yang kita pilih, setiap emosi yang kita rasakan, itu secara fisik membentuk ulang, menyambung ulang, dan mengupgrade hardware kita. Artinya apa? Artinya kita bisa secara harfiah membangun otak yang baru. Jadi, biar lebih jelas lagi ya, otak itu hardware-nya, pikiran dan kesadaran kita itu software-nya. Dan bagian yang paling keren, software kita ini punya kemampuan buat mengupgrade hardware-nya sendiri, secara langsung, saat ini juga. Oke, jadi kita udah tahu kalau otak bisa berubah. Terus, gimana caranya kita mengarahkan perubahan itu? Gimana kita bisa mastiin kita membangun sirkuit untuk kesuksesan, bukan kegagalan? Nah, jawabannya ada di sistem filter bawaan di otak kita. Coba deh, pikirin sebentar. Saat ini juga, panca indera kita itu dibombardir jutaan data. Suara di sekitar kita, cahaya dari layar, sensasi di kulit. Tapi kita cuma sadar sama sebagian kecil banget dari semua itu. Jadi, apa sih yang nentuin mana informasi yang lolos dan mana yang diabaikan? Kenalin penjaga gerbang pribadi kita, RAS, atau sistem aktivasi retikular. Anggap aja ini kayak mesin pencari internal buat realitas. Kita kasih dia kata kunci lewat apa yang kita fokuskan, dan dia akan langsung memindai dunia di sekitar kita buat nemuin buktinya. Dia nggak menciptakan realitas, tapi dia menentukan realitas mana yang kita alami. Jadi ini poin yang krusial banget. Kalau kita memprogram RAS kita dengan fokus ke masalah, keluhan dan kegagalan, ya itulah yang akan terus-terusan disajikan ke kita. Tapi begitu kita secara sadar mengganti fokusnya jadi, oke, saya cari peluang atau saya cari solusi, RAS kita bakal mulai nunjukin orang, sumber daya dan ide yang sebenarnya dari dulu udah ada di sana. Tapi nggak kelihatan sama kita. Kita yang pegang kendali filter itu. Sekarang kita udah tahu kalau kita bisa mengubah otak dan mengarahkan fokusnya. Pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana cara kita menginstal program baru ini ke level yang paling dalam? Gimana cara kita mengakses mode admin dari superkomputer kita ini? Coba lihat bedanya. Sebagian besar waktu kita itu dihabiskan dalam keadaan gelombang beta, waspada, analitis, dan seringkali stres. Nah, di mode ini, pikiran logis kita itu bertindak kayak firewall, menolak program baru apapun yang mau kita install. Tapi di keadaan alfa dan theta yang lebih rileks, kayak pas kita meditasi atau pas mau tidur, firewall itu turun. Gerbang ke alam bawah sadar, ke sistem operasi kita terbuka lebar. Inilah kenapa relaksasi itu bukan kemewahan. Itu adalah syarat mutlak untuk perubahan yang mendalam. Mencoba memaksakan keyakinan baru pas kita lagi stres, itu ibaratnya kayak nyoba install software pas komputer lagi ngehang. Nggak kan bisa. Sistemnya harus ditenangin dulu. Oke, kita udah dalam keadaan rileks, gerbang ke sistem operasi udah kebuka. Sekarang bahasa apa yang kita pakai buat nulis kode baru ini? Jawabannya adalah bahasa gambar dan emosi. Ini dia, inti dari kekuatan visualisasi. Otak kita, terutama di level bawah sadar, itu nggak bisa bedain mana pengalaman yang benar aja terjadi, sama pengalaman yang kita bayangkan dengan sangat jelas dan penuh emosi.
Keduanya itu meninggalkan jejak naraf yang sama persis. Jadi pas kita lagi visualisasi, kita itu bukan lagi berhayal. Kita sedang melakukan latihan naraf. Kita sedang membangun jembatan neurologis ke masa depan yang kita mau. Kita sedang memasang kabel-kabel kesuksesan di hardware kita. Jadi pas kesempatan itu datang, otak kita udah tahu persis harus ngapain. Jadi, yuk kita rangkum semuanya. Kita punya hardware yang bisa di-upgrade lewat neuroplastisitas. Kita punya filter realitas yang bisa diprogram, yaitu RAS. Kita punya akses ke sistem operasi lewat gelombang otak alfa dan theta. Dan kita punya bahasa pemrograman, yaitu visualisasi. Semuanya ada di tangan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa berubah. Bukan itu. Pertanyaannya adalah, dengan semua kekuatan ini di tangan kita, dengan kemampuan untuk menulis ulang kode realitas kita sendiri, program apa yang akan kita pilih untuk dijalankan mulai hari ini? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.